sedunia orang berfatwa, sedunia orang mensahihkan, mengisbat karena suatu hal bahwa Ba'lawi ini keturunan baginda Nabi Imaduddin Utsman tidak akan percaya terhadap fatwa orang-orang yang mengatakan bahwa Ba'lawi sahih sebagai keturunan baginda Nabi. Wa in mengenai penolakan nasab keturunan Nabi, ya sebenarnya tidak terjadi pada saat ini saja. Sejak zaman Nabi masih hidup saja, penolakan itu sudah ada. Ya, kita ketahui latar belakang turunnya surat Al-Kautsar itu, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Itu kan terjadi karena orang-orang Quraisy mengatakan bahwa keturunan Nabi terputus. Jadi ya kita nggak usah bingung kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa misalkan Ba'lawi terputus, Habaib terputus gitu ya, karena memang zaman Nabi sudah ada. Nah terakhir itu misalkan Syekh Ali At-Tantawi dari Al-Azhar juga mengatakan bahwa keturunan Ba'lawi di Hadramaut itu juga nggak ada itu gitu ya. Jadi memang penolakan itu ada di setiap waktu, pasti ada di setiap waktu. Dan itu anggap saja buat Ba'lawi tuduhan-tuduhan itu merupakan ujian buat Anda semua gitu ya. Jadi ada hikmahnya. Hikmahnya bahwa tuduhan itu untuk menyaring mana yang cinta dengan keturunan Nabi, dengan antum semua, mana orang yang benci dengan antum semua. Jadi ambil hikmahnya kejadian ini sebagai alat penyaring itu. Nanti kita akan buktikan bahwa yang menuduh itu dialah yang terputus. Tidak ada larangan ya, tidak ada larangan kepada siapapun untuk menulis apapun. Ya, sepanjang tulisan itu berdasarkan fakta dan data. Apalagi dilabeli sebagai penulisan ilmiah gitu ya. Nggak masalah selama tulisan itu memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Nah, kaidah-kaidah ilmiah, kaidah-kaidah penelitian ilmiah kan didasari oleh langkah-langkah ilmiah atau metode ilmiah seperti bagaimana permasalahan penelitiannya. Artinya kalau kita mau khususkan bagaimana apa grand tour dan mini tournya. Setelah itu bagaimana hipotesisnya? Hipotesisnya didasari oleh teori seperti apa? Apakah teori itu universal, masuk akal, dan lain-lain gitu ya. Selanjutnya bagaimana metodologinya, metodologi penelitiannya seperti tempatnya di mana, alat pengumpul datanya apa, sumber informasinya dari siapa, teknik analisis datanya bagaimana, sudah melakukan triangulasi atau belum, dan terakhir misalkan sudah dapat kesimpulan, sudah dapat hasil, ini diseminarkan nggak di dalam lembaga ilmiah. Nah itu penting itu. Jika kita menyatakan bahwa tulisan kita merupakan hasil dari penelitian ilmiah. Ya, contoh, misalkan penelitian tentang ketersambungan nasab Imam Ubaidillah kepada Imam Al-Muhajir. Nah, dalam hal ini metode isbat nasab yang digunakan. Apakah metode yang digunakan telah disepakati secara universal dari zaman ke zaman? Misalkan yang disepakati oleh para ulama mazhab, yaitu tentang suhrah dan istifadah gitu ya, atau teori yang digunakan sendiri, yang dibuat sendiri, yang mohon maaf belum teruji dan tidak masuk akal gitu ya. Itu nanti hasilnya juga akan berbeda. Nanti tempat penelitiannya di mana? Nah, misalkan Anda mau meneliti tentang keturunan Imam Ahmad Al-Muhajir misalkan, maka Anda harus meneliti di Basrah. Itu di Basrah karena apa? Karena Imam Ahmad Al-Muhajir itu hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Setelah itu di mana lagi Anda meneliti? Anda harus meneliti di Hadramaut.
Anda teliti, di sana banyak anak keturunan Imam Ahmad Al-Muhajir yang telah menetap di Hadramaut. Di mana lagi Anda meneliti? Anda meneliti di Indonesia, karena juga banyak keturunan Ahmad Al-Muhajir yang ada di Indonesia yang hijrah dari Hadramaut ke Indonesia. Itu dari sisi tempat penelitian. Terus dari sisi pendekatan atau metode, misalkan Anda menggunakan metode sejarah dalam penelitian Anda, kan ada langkah-langkahnya. Ada langkah pertama, misalkan heuristik, Anda harus mengumpulkan sumber-sumber. Dokumen apa yang Anda kumpulkan? Misalkan dokumen tertulis berupa kitab, oke, sudah kitab yang kita bahas. Sajarah nasab misalkan, apalagi misalkan manuskrip, ada misal selain manuskrip misalkan ada artefak, atau secara lisan Anda mengumpulkan data itu bisa. Selanjutnya setelah data terkumpul kan Anda harus memverifikasi. Memverifikasi apa? Memverifikasi sumber penelitian, sumber data penelitian. Nah, ini misalkan apa yang Anda gunakan, sumber apa yang Anda gunakan sebagai subjek penelitian. Misalkan kitab apa? Kitab Sajaratul Mubarakah. Nah, Anda verifikasi gitu ya, otentisitasnya bagaimana gitu, kredibilitas yang ngarang siapa, bagaimana gitu, otentik nggak itu kitab. Nah, kan selama ini Anda menggunakan kitab Sajaratul Mubarakah, kitab itu dipermasalahkan gitu ya. Yang tersebar, yang kita baca bahwa Sajaratul Mubarakah itu karangannya Imam Ar-Razi. Tetapi kita juga membaca, melihat, mengetahui bahwa kitab itu diragukan sebagai karangannya Imam Ar-Razi, gitu kan. Malah ditemukan kitab itu adalah karangan muridnya Imam Al-Marwazi. Nah, artinya ini kan tidak otentik gitu ya. Kalau sumbernya tidak otentik, bagaimana hasilnya mau otentik, bagaimana hasilnya mau valid gitu ya. Itu yang pertama, itu dari sisi otentisitasnya, belum lagi dari kredibilitasnya. Ya, kalau kredibilitas sumber itu sudah diragukan karena otentitasnya udah tidak valid, ya artinya sumber penelitian itu tidak bisa lagi dipakai. Jadi kitab Sajaratul Mubarakah itu tidak bisa kita pakai lagi sebagai pedoman utama untuk menentukan bahwa anak Imam Ahmad Al-Muhajir itu tidak, Ahmad Muhajir tidak mempunyai anak yang bernama Ubaidillah gitu. Kenapa? Karena kitab Sajaratul Mubarakah itu sudah tidak otentik dan kredibilitasnya kan diragukan gitu ya. Itu dari sisi verifikatif. Nah, setelah itu Anda menginterpretasi gitu. Bagaimana cara Anda nanti menganalisis, bagaimana Anda melakukan sintesis gitu ya. Yang saya agak ketawa juga gitu ya, lucu ketika saya baca tulisan itu, misalkan di awal saja Anda memparafrase saja sudah gagal. Banyak manipulasi data di tulisan itu yang sifatnya memang menilai negatif kaum Ba'alawi, padahal di sumber asli yang dikutip oleh penulis itu tidak ada sedikit pun nilai negatif pada Ba'alawi. Tapi kenapa pada tulisan tersebut gitu ya, yang meneliti tentang ketersambungan nasab Imam Ubaidillah ke Imam Ahmad itu, di depannya itu justru memberikan stigma negatif gitu ya. Itu sebenarnya dari situ aja sudah tidak ilmiah gitu ya. Apalagi nanti Anda akan mengkonstruksi hasilnya. Bagaimana Anda menyusun kembali dari data-data yang Anda kumpulkan, sumber yang Anda kumpulkan, dari hasil verifikasi, dari hasil interpretasi, baru Anda mengkonstruksi hasil. Nah, kalau langkah heuristik, langkah verifikatif, langkah interpretasinya sudah valid, oke, hasilnya kita jamin valid. Tapi kalau itu tidak terpenuhi, maka dia jauh dari kata valid. Itu dari sisi metodenya. Sekarang kita dari sisi sumbernya. Sumbernya itu primer atau sekunder, gitu kan? Oke, kemarin itu diminta, kalau mau meneliti tentang Imam Ahmad Al-Muhajir, berarti sumbernya harus primer yang muktabar. Ya silakan, bisakah sumber primer itu diterapkan?
Jadi untuk meneliti Imam Ahmad Muhajir berarti Pak menggunakan kitab yang ada di zaman atau ditulis di zaman Imam Muhajir. Selanjutnya, Anda sudah melakukan triangulasi belum? Baik triangulasi teknik, angulasi metode, angulasi sumber, itu penting untuk suatu penelitian ilmiah gitu ya. Kalau itu tidak diterapkan, maka jangan menganggap penelitian Anda adalah penelitian ilmiah. Misalkan Anda sudah melakukan triangulasi nggak ke lembaga nasab Ba'alawi, ke ulama ahli nasab, ke ahli sejarah, ke Naqobatul Ashraf, ya, Naqobatul Ashraf yang tidak abal-abal gitu ya. Jadi harus prudent dan proper gitu. Jangan sampai ada silsilah nasab boleh comot sana, comot sini, mendapat pengesahan dari lembaga atau dari Naqoba Ashraf yang abal-abal, langsung mengatakan, oh nasab saya ini sahih, silsilah saya ini menyambung kepada si A, menyambung kepada si B. Padahal semua itu prosesnya tidak proper dan tidak prudent. Jadi ya itu harus hati-hati juga kita melihat lembaga mana, nagobah mana yang akan mensahkan silsilah nasab Anda. Nah, hasilnya, apakah Anda sudah seminarkan di lembaga ilmiah? Kalau Anda sudah seminarkan di lembaga ilmiah, baru Anda boleh publikasikan gitu ya. Penelitian tentang kesahihan nasab Ba'alawi, khususnya nasab Imam Ubaidillah yang beredar sekarang, yang membuat heboh, menurut saya itu tidak ilmiah gitu ya. Tidak ilmiah. Kenapa tidak ilmiah? Karena memang tidak memenuhi kaidah-kaidah ilmiah gitu ya. Nah, satu lagi, kalau penggunaan metodenya saja sudah tidak masuk akal gitu, tidak universal, jangan harap penelitian itu bisa menjawab permasalahan yang ada. Dan jangan dipaksakan kita bisa menjawab penelitian itu. Tidak bisa gitu ya. Kenapa? Karena berbeda. Penelitian itu hanya kumpulan kutipan yang menggunakan metode yang tidak masuk akal. Jangan kita dipaksa untuk menjawab penelitian abal-abal itu gitu ya. Jangan. Kecuali setelah menggunakan langkah-langkah ilmiah, menggunakan metode ilmiah, baru bisa. Jadi sampai kapanpun penelitian abal-abal yang tidak ilmiah itu tidak akan bisa dijawab. Kiai Imanuddin, antum berani membatalkan membatalkan nasab Ba'alawi, sedangkan antum sendiri belum paham tentang nasab. Ya, tapi antum berani membatalkan. Kita harus menguasai dulu tentang nasab itu. Lama itu menguasai ya tentang nasab. Itu yang pertama. Yang kedua, antum sering mengatakan tentang tesis atau karya ilmiah. Sedangkan antum tata cara membuat karya ilmiah itu antum belum paham. Ya, belum paham tata caranya. Dan tapi antum mengatakan karya ilmiah, bikin tesis ya ilmiah. Nah, oleh sebab itu antum sebelum mau juga boleh. Saya pun senang mau bikin tesis bagaimanapun bagus. Namun antum boleh bertanya, ya, belajar dulu sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber tadi. Ya, perusahaan disampaikan oleh narasumber tadi bagaimana tata cara membuat karya ilmiah. Antum paham benar-benar tentang tata cara bikin karya ilmiah. Sudah antum pelajari sebagus-bagusnya, ya. Ini bukan ilmiah menurut antum ya, tapi ilmiah yang betul-betul ilmiah. Ada sumbernya ilmiah, bahkan ada terakhirnya antum nanti bikin seperti seminar yang ilmiah. Nah, antum harus paham betul, antum pelajari seluruhnya. Maka sebagaimana yang dinyatakan oleh narasumber tadi. Nah, itu antum baru bisa. Tapi antum selama ini mengecohkan orang jadinya. Kata orang benarlah karya ilmiah. Tentang antum belum memiliki ilmu tentang bikin tesis itu. Ya. Nah, itu baru tesis baru. Ya banyak itu jenisnya. Ada yang namanya tesis, ada satu lagi yang lebih tinggi lagi namanya nanti disertasi. Itu untuk tingkat S3 itu nanti. Nah, itu lebih lagi. Lebih ilmiah lagi ya. Jadi antum harus paham betul tentang itu.
Apabila antum sudah paham, ya, baru antum bisa berani membatalkan punya orang. Ya, antum harus benar-benar paham. Sudah antum belajar? Kelihatannya dalam karya ilmiah antum itu kelihatan ilmiah menurut antum, belum memenuhi syarat. Standar ilmiah itu belum ada, ya, belum memenuhi syarat. Oleh sebab itu saya anjurkan kepada Kiai Imanuddin supaya belajar kepada narasumber yang barusan disampaikan tadi. Oke, mudah-mudahan dengan banyak belajar, ya, kita tidak salah langkah sehingga kita paham, ya. Sekali lagi saya mau sampaikan, jangan kita sekali-kali verbalisme. Nah, itunya. Hanya ngomong-ngomong terus, tapi cara apa tak paham. Pandai ngomong tapi apa yang diomongin dia tak ngerti. Ya, itu jangan seperti itu, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat Kiai Imanuddin untuk hari ini dan ke depan nantinya. Jangan tersalah langkah lagi. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.